Melansir dari situs PBB, WHO memainkan peran penting dalam penanggulangan COVID-19 sejak kasus pertama teridentifikasi di Wuhan, Hubei, Tiongkok pada Desember 2018 lalu. Direktur Jenderal WHO menjabarkan 5 cara lembaganya memimpin respon global. 1. Membantu negara-negara bersiap dan merespon. Seluruh staf WHO saat ini terus bekerja sama dengan pemerintah di seluruh dunia untuk mempersiapkan sistem kesehatan mereka dalam menghadapi COVID-19. Organisasi ini juga membentuk dana respons solidaritas untuk memastikan pasien mendapatkan perawatan yang dibutuhkan, para pekerja garis depan mendapat pasokan, serta informasi penting. Sumbangan dari pemerintah, sektor swasta, dan individu yang terkumpul telah mencapai 800 juta US dollar. 2. Memberikan informasi yang akurat. WHO memanfaatkan jaringan global para profesional dan ilmuwan termasuk ahli epidemiologi, dokter, dan ahli virus untuk mendapatkan informasi paling akurat. Ada tim khusus yang disiapkan untuk memberi saran tepat waktu dan mudah dipahami. Selain itu, laporan situasi harian yang dilakukan memastikan dunia mendapatkan informasi dan data terbaru. 3. Memastikan pasokan vital mencapai petugas kesehatan. Di masa pandemi, kebutuhan alat pelindung diri APD, masker, dan obat-obatan meningkat. WHO bekerja sama dengan Kamar Dagang Internasional, Forum Ekonomi Dunia, dan sektor swasta lainnya. Berkomitmen meningkatkan produksi dan distribusi pasokan medis yang penting. 4. Pelatihan dan mobilisasi petugas kesehatan. Melalui platform Open WHO, jutaan pekerja kesehatan mendapatkan pelatihan secara daring atau online. Pengguna dapat mengambil bagian dari jaringan pembelajaran sosial berdasarkan materi interaktif dan beragam mata pelajaran. Sejauh ini ada 1,2 juta orang mendaftar dalam 43 bahasa. Terakhir, yaitu mencari vaksin. Laboratorium di banyak negara sedang melakukan tes untuk mendapatkan vaksin COVID-19. WHO menyatukan 400 peneliti dunia pada Februari lalu untuk mengidentifikasi prioritas penelitian. Organisasi ini meluncurkan Solidarity Trial yang melibatkan 90 negara untuk menemukan obat untuk memperlambat perkembangan penyakit. WHO juga mengembangkan protokol penelitian yang digunakan 40 negara. Sekitar 130 ilmuwan, penyandang dana, dan produsen dari seluruh dunia telah menandatangani komitmen bekerja sama dalam rangka percepatan pengembangan vaksin COVID-19. WTO sebagai organisasi perdagangan internasional memiliki otoritas dalam penyelesaian sengketa ini. Sesuai dengan wacana global governance, hal ini dapat dilihat dari bagaimana WTO menyelesaikan sengketa ini sebagai institusi tertinggi setelah kedua negara tidak dapat menemukan titik keputusan antara kedua negara dan mengajukan penyelesaian sengketa ke WTO. Dalam hal ini, terdapat ketidakmampuan negara dalam menyelesaikan sengketa dalam batas bilateral sehingga memerlukan penyelesaian sengketa di WTO. Hal ini sesuai dengan konsep global governance, yaitu adanya keterlibatan aktor non-negara dalam penyelesaian sengketa. Dalam hal ini yaitu perusahaan-perusahaan biodiesel di masing-masing kedua negara, adanya keterlibatan NGO seperti European Biodiesel Board sebagai pihak yang melapor kepada WTO. WTO telah dinilai efektif sebagai media dalam penyelesaian sengketa. Dalam waktu penyelesaian pada sengketa ini selama 3 tahun, yang terhitung cepat dalam menyelesaikan sengketa. Pengadaan panel yang adil dan transparan. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana masing-masing negara menerbitkan laporan resmi terkait hasil penyelesaian sengketa di website resmi pemerintah masing-masing negara dalam bentuk laporan. Selain itu, penyelesaian sengketa ini juga dinilai optimal karena telah mencapai hasil keputusan yang adil. Anggapan bahwa WTO dinilai tidak efektif dan tidak memihak negara berkembang, kiranya dalam sengketa ini tidak dibenarkan. Terbukti Indonesia di mana sebagai negara berkembang terbukti tidak melakukan dumping, melainkan Uni Eropa terbukti tidak konsisten dalam melakukan penghitungan hasil margin dumping. Kementerian Ketenagakerjaan dan International Labour Organization atau ILO bekerja sama melakukan berbagai langkah untuk mempercepat terwujudnya peta jalan Indonesia bebas pekerja anak tahun 2022.
untuk menangani pekerja anak dinyatakan dengan meratifikasi Konvensi ILO nomor 138 tahun 1973 mengenai batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 1999. Konvensi ILO nomor 182 tahun 1999 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak-anak dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2000 dan telah diadopsi ke dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Upaya lainnya yang dilakukan yakni mendorong gerakan aksi nasional penghapusan pekerja anak, mengarusutamakan isu pekerja anak di seluruh sektor prioritas pembangunan, membuka akses pelatihan kerja bagi pekerja anak yang akan memasuki usia kerja. Michiko Miyamoto, Direktur ILO di Indonesia, menambahkan, ILO mendukung program pemerintah Indonesia dan para mitra sosialnya, serta mendorong pengawasan ketenagakerjaan yang efektif untuk menarik pekerja anak dari dunia kerja.